Niatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa mendatangi acara pengajian rutin kita selama di bulan Ramadan. Kepada Ibu Ketua yang saya hormati dan Ibu Saksi yang saya hormati, izinkan saya untuk membuka isi acara pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua acara foto bersama, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saya sendiri, dan yang keempat diartikan oleh Ibu Niko, yang kelima kata sambutan dari Ibu Ketua kita, yang keenam materi yang dibawakan oleh Ibu Rizky, yang ketujuh tanya jawab, yang ke-8 penutup. Langsung saja ya. Kita mau foto bersama ya. Langsung aja kita bersama ya. Satu, dua, tiga. Pada laptop. Bu, kita ulang ya. 1, 2, 3. Suci Al-Quran penanganannya disampaikan oleh Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi orang yang baca Al-Quran sama orang yang mendengarkan pahalanya sama di sisi Allah. Ya Ibu ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah, sudah puji Allah. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua pada Bu Titi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan walafiat. Salawat serta salam saya aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Terima kasih untuk ketua pelaksana kegiatan bidang ya. Semoga nanti bidang pendidikan akan segera bergabung ya untuk Busem. Busem ada nggak ya? Busem hadir nggak? Coba dicek dong. Busem hadir nggak ya? Hadir. Hadir. Nah, Ibu bisa bergabung nanti tanggal berapa ya, Bu? Di tanggal 30, Bu. Nggak bisa maju untuk Jumat, bisa ada ya? Kenapa? Jumat depan, karena kan bidang pendidik sosbud ini kan sudah 2 minggu mendampingi. Nah, harusnya kan 2 minggu ke depan itu gantian di bidang pendidikan. Iya. Untuk Jumat depan bisa. Tanggal 30. Nah, minggu depan berarti Ibu udah bisa ya? Udah. Oke, ya udah. Dan nanti kita Jumat depan ya, Bu ya. Alhamdulillah, ini kita mengadakan pertemuan sharing berkah Ramadan yang kedua ya, Bu. Dalam kegiatan sharing berkah Ramadan bersama DWP Pangkal Pinang. Materi yang akan kita sharing hari ini adalah ilmu tajwid. Ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik pengucapan bahasa Arab yang benar, panjang pendek harokat, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai muslim harus mempelajari ilmu tajwid. Karena akan ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapat. Di antaranya kita bisa mempraktekkan ilmu tajwid tersebut kepada diri kita maupun mengajarkan kepada anak-anak. Selain itu, ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar, hal itu juga adalah bentuk adab dan tata krama kita terhadap Al-Quran. Ketika mencintai Al-Quran, tentu kita membacanya dengan baik dan benar. Benar bukan, Bu? Akhir, dengan mempelajari ilmu tajwid, kita berarti menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkan materi ini dengan fokus dan ikhlas agar kita menerima ilmu.
Akhir kata saya mohon maaf kepada salah kata kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Terima kasih kepada Ketua DPP Pondok. Acara selanjutnya acara ke-6 yaitu materi oleh Bu Rizky kepada Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini adalah minggu yang kedua ya Bu ya. Nah, minggu kedua di seri Ramadan kita bersama ibu-ibu DWP Pangkal Pinang. Nah, di sini saya disebut kajian Ramadan. Nah, karena apa Bu? Kalau kita mengkaji artinya kita mengulang. Ya Bu ya. Oke, sama-sama. Mengulang Kajian berarti kita mengkaji ya gitu kan. Harus apalagi mengkaji semakin kita mendapat hal yang besar ya kan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kepada Allah kenapa kesempatan hingga kita masih bisa berkumpul menghadiri acara pada hari ini. Setelah berangkaikan salam tidak lupa menghadiahkan kepada Muhammad SAW. Nah, dengan seringnya kita berselawat mengikuti ajaran beliau, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di Allah. Yang saya hormati Ibu Ketua DWP Pangkal Pinang dan juga Ibu Kasih dan Bu, lanjut materi kita tentang ilmu tajwid. Nah, kenapa kita harus mengetahui ilmu tajwid? Nah, seperti yang dikatakan dari tadi, ya kan, dalam membaca Al-Quran, hukum tajwid itu kita harus mengerti. Yang pertama, supaya kita itu benar dalam membacanya, menghormati Al-Quran. Nah, ada yang kan kita tuh sering dengar ya, mungkin kalau kita membaca satu huruf aja benar, maka kita mendapat pahala yang lebih besar. Nah, jadi kalau sebenarnya kita tuh tahu makhraj hurufnya, gitu kan, makhraj hurufnya itu gimana, insya Allah pahala yang kita dapat itu memang besar. Nah, sebenarnya pun di dalam ilmu tajwid ini saya hanya bisa, tidak pandai, gitu ya Bu ya. Jadi karena di sini intinya kita sharing berarti berbagi ya Bu ya. Nah, berbagi, nah kita belajar sama-sama ya Bu ya, gitu kan. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan masih kurang, jadi ibu-ibu ini bisa menambahkan. Nah, di sini dalam membaca Al-Quran, hukum tajwid itu ada dia yang namanya panjang pendek atau dikatakan dengan mat. Itu biasanya. Kemudian ada makhraj huruf, bunyi huruf. Nah, kemudian ada juga hukum nun mati. Itu dia. Ada juga yang namanya hukum nun mati. Nah, tapi di sini yang mau saya bahas itu tentang cara membaca atau hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, huruf nun mati atau tanwin. Dalam nun mati atau tanwin, dia di situ ada 4 hukum bacaannya. Yang pertama itu dia ada izhar, kemudian idgham, dan ikhfa dan juga ikram. Nah, namun di dalam idgham tadi dia terbagi menjadi 2. Apa aja? Idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Nah, arti dari izhar itu sendiri adalah jelas. Nah, jadi jelas dia nun mati. Nah, kalau dia idgham itu artinya berdengung. Nah, kan huruf yang di depannya. Nah, kalau dia ikhfa itu
samar, menyamarkan nun mati. Kemudian iklab, mengubah nun mati menjadi huruf mim atau m, ya. Gitu. Di ijazah itu dia memiliki beberapa huruf yang akan kita baca nun matinya itu jelas. Nah, hurufnya apa aja? Ada alif, ha, ho, ain, alif, dan ha. Nah, jadi apabila nun mati atau tanwin yang berjumpa dengan salah satu di antara huruf itu, dia membacakan nun matinya atau tanwinnya jelas. Nah, contohnya misal min al, ya kan? Min al yatina. Nah, seperti itu. Man al mana? Nun mati berjumpa dengan huruf alif. Nah, kemudian di situ ada lagi yang namanya idgham. Idgham bil gunnah, berdengung. Hurufnya itu ada ya, waw, mim, nun. Atau ya, nun, mim, dan waw. Nah, mana enaknya dalam menghafal huruf-huruf dari hukum nun mati tersebut. Nah, jadi kalau dia di idgham bil gunnah ada 2 hurufnya, ada 4 hurufnya. Kalau dia di bila gunnah ada 2 hurufnya, lam dan ro. Nah, yang banyak memiliki huruf dalam bacaan nun mati itu adalah ikhfa. Mensamarkan. Di situ hurufnya ada 15. Ya. Ta, ya, dan ta, ro, za, sa, sya, sa, do, to, da, fa, bo, kaf. Ya, Bu ya. Nah, di situ. Kemudian kalau dia ada di yang namanya ikhfa, hanya 1 hurufnya, hanya ba. Kalau dia contoh dari idgham bil gunnah berdengung, misal miwaro, ya, seperti itu. Nun mati berjumpa dengan huruf waw, jadi dia mendengungkan huruf yang di depannya. Nunnya udah nggak ada lagi ya, miwaro. Nah, gitu. Nah, kalau dia di idgham bila gunnah, misal kita ambil lagi contohnya di situ hoirul, ya kan? Hoirul. Nah, tanwin berjumpa dengan huruf lam. Jadi nggak hoirun, ya kan Bu? Tapi hoirul, mendengungkan huruf yang ada di depannya. Nah, kalau ikhfa dia mensamarkan. Unzila, ya kan Bu? Jadi nun matinya itu dia disamarkan. Gitu dia. Unzila min qablik. Nah, gitu. Nah, kalau dia ba, contohnya mim ba'di. Atau ya, kami bashiro. Nah, tanwin berjumpa dengan huruf ba. Itu dia. Jadi huruf nun-nya digantikan dengan huruf mim atau m, ya Bu. Ya. Ya kan Bu? Kami ya kan Bu? Jadi yang harusnya nun n jadi m. Kami kan sami an basiro. Bisa mi basiro. Oke. Saya rasa Bu sampai di sini. Kalau yang ada yang bertanya nanti saya Kalau guru begitu. oh iya Bu ya. Iya. Karena kalau guru itu dia mau favoritnya. Iya. Ambil dia yang
Ibu-ibu, kita buka sesi pertanyaan, mungkin satu dulu kali ya Bu ya. Satu pertanyaan ya Bu, yang di Zoom Room. Ada yang mau bertanya, silakan. Dari Belitung dulu deh. Saya absen. Itu ada saya. Bisa. Ibu-ibu yang di Zoom bisa menyimak kan ya? Bu, yang mau bertanya silakan Bu. Ini pertanyaan yang bagus akan dapat ini lagi ya Bu. Bu Erik ya. Pergapres lagi ya Bu. Pertanyaannya dapat pergapres. Mananya? Tadi kan ya udah sambil nunggu saya ngomong ya. Tadi kan Ibu bilang kalau kita mendapatkan pahala. Nah, kalau baca ini kan dasar ya. Itu Kalau tadi karena kita membacanya salah, bagus kita ulang. kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, namanya juga kita tahu, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Izin Bu, Ya, ada yang bertanya? izin Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Putri Budi. Ingin bertanya langsung ke Ibu Puzi ya Bu ya. ya. Ibu Puzi, Iya. tolong diulangi lagi Bu. Mungkin saya kurang paham. Tanda-tanda yang harus berhenti, nggak berhenti itu yang di dalam Al-Quran yang gimana ya Bu ya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Nah, kalau dia yang wajib berhenti itu yang biasa kita temui huruf mim kecil di atas ya Bu ya. Nah, itu satu. Kemudian ada dia yang namanya kalau dia di situ huruf